Episode sebelumnya menceritakan bahwa Lily telah diam. Dia mengalungkan tasbih di leher Jin Ifrit. Dan tiba-tiba, Jin Ifrit merasakan tubuhnya panas hingga tubuhnya terbakar. Namun tiba-tiba sebuah asap hitam datang dan menutupi semua pandangan tersebut. Sehilangnya asap hitam, hilang pula Jin Ifrit. Yang tersisa hanyalah sebuah tasbih yang dipakai. Jin Ifrit tergeletak di lantai. Rizky dan yang lainnya pun terkejut dengan hilangnya Jin Ifrit. Rizky pun kembali mengambil tasbih tersebut dan memberikannya kembali kepada Lily. Sedangkan Lily meminta tolong kepada Rizky dan Pak Sodik untuk membawa ayahnya ke rumah sakit. Namun Pak Chandra Rahardi menolaknya. Bahkan Pak Chandra Rahardi memegang tangan Rizky dan memintanya untuk menjaga Lily. Dan Rizky pun mengiyakan permintaan Bapak Chandra Rahardi. Bahkan Rizky berjanji untuk menjaga dan melindungi Lily. Dan Bapak Chandra Rahardi juga mengatakan bahwa ia sudah tidak kuat lagi. Bisa jadi umurnya tidak lama lagi. Lily yang mendengar ucapan ayahnya sangat sedih. Bahkan Lily pun menangis. Kemudian Yai Jakfar pun mendekati mereka. Dan Yai Jakfar pun mengatakan kepada Rizky bahwa Rizky harus menikahi Lily sekarang juga. Seperti yang pernah Kiai Jakfar katakan sewaktu di rumahnya, bahwa untuk menolong Lily, Rizky harus menikahi Lily sebelum bayi yang dikandung Lily lahir, karena jika sampai bayi ini lahir, Lily belum menjadi istri seseorang, maka Jin Ifrit bisa membawa Lily dan bayinya untuk tinggal di alamnya. Bahkan Rizky sudah berjanji kepada Bapak Chandra Rahardi bahwa dirinya akan selalu menjaga dan melindungi Lily. Maka dari itu Rizky harus menikahi Lily sekarang juga. Rizky pun menganggukkan kepalanya yang mengartikan bahwa Rizky bersedia menikahi Lily sekarang juga. Akhirnya saat ini juga Kiai Jakfar menikahkan Rizky dengan Lily, dan Pak Chandra Rahardi pun menjadi wali di pernikahan mereka dengan disaksikan Pak Sodik, juga Hamid dan Hamzah. Pernikahan pun berjalan dengan lancar, dan kini Rizky dan Lily pun telah resmi menjadi suami istri. Setelah pernikahan antara Rizky dan Lily telah selesai, Pak Chandra Rahardi menghembuskan napas terakhirnya, yang artinya Bapak Chandra Rahardi telah meninggal dunia. Lily pun menangis dan histeris mengetahui bahwa ayahnya telah meninggal dunia, dan Rizky pun berusaha menenangkan istrinya yaitu Lily. Saat Bapak Chandra Rahardi telah meninggal dunia, akhirnya Kiai Jakfar pun menceritakan bahwa kondisi Jin Ifrit sedang terluka parah, dan asap hitam tadi adalah seseorang yang telah membawa Jin Ifrit tersebut pergi, dan kemungkinan saat ini Jin Ifrit berada di rumah orang yang telah bersekutu dengannya. Maka dari itu, setelah nanti memakamkan Bapak Chandra Rahardi, maka Yai Jakfar mengajak Rizky dan yang lainnya pergi ke tempat Jin Ifrit, yaitu tempat tinggal orang yang telah bersekutu dengan Jin Ifrit, guna untuk memusnahkan Jin Ifrit dan sekutunya. Setelah berkata demikian, akhirnya mereka semua pun memakamkan Bapak Chandra Rahardi halaman belakang rumah. Setelah itu mereka semua mendoakan Bapak Chandra Rahardi agar diterima di sisi Tuhannya dan segala dosanya diampuni oleh Tuhannya. Sedangkan Lily mendoakan ayahnya sambil ia terisak. Air matanya mengalir begitu deras di pipi mulusnya, dan setelah berdoa, lagi-lagi Rizky berusaha menenangkan istrinya. Setelah itu mereka pun berangkat menuju lokasi di mana Jin Ifrit itu berada, yaitu di rumah orang yang telah bersekutu dengan Jin Ifrit tersebut. Menurut Lily, saat melihat peta lokasi yang akan dituju, mereka akan melewati tanah kelahiran Lily, maka dari itu rencananya mereka akan mampir ke rumah lama orang tua Lily terlebih dahulu. Kini mobil mereka pun melaju dengan cepat. Pak Sodik jadi sopir Rizky, Lily, dan Yai Jakfar. Sedangkan Hamid dan Hamzah menaiki mobil milik Rizky, dan mereka cuma berdua. Sedangkan di tempat lain seorang wanita tua sangat panik dengan keadaan suaminya yang tiba-tiba saja tubuhnya penuh dengan luka bakar. Wanita tua tersebut bertanya dengan seorang dukun, kenapa suaminya tubuhnya bisa melepuh seperti habis terbakar. Dukun tersebut pun mengatakan bahwa Jin Ifrit peliharaannya telah kalah dengan ilmu putih. Jin Ifrit peliharaannya telah terluka parah. Maka dari itu, majikannya juga terluka. Ibarat Jin Ifrit itu terbakar, maka majikannya pun ikut terbakar. Dan yang mengalahkannya adalah cucunya sendiri. Dan untungnya, aku tepat waktu bisa membawa Jin Ifrit.
kabur dari rumah anakmu yang ada di kota. Nenek yang mendengar penjelasan dari dukun tersebut pun sangat terkejut. Ia tak percaya bahwa cucunya yang telah mereka jadikan tumbal bisa mengalahkan jin ifrit peliharaannya. Mereka yakin di balik cucunya tersebut ada orang sakti atau aliran putih yang menolongnya. Nenek tersebut meminta tolong kepada dukun sakti tersebut agar suaminya dan jin ifrit peliharaannya bisa sembuh kembali seperti sedia kala, dan tentu saja dukun itu menyanggupinya karena jin ifrit dan nenek juga suaminya adalah bagian dari hidupnya. Jika mereka jaya, maka dirinya pun ikut jaya. Namun dukun tersebut meminta sang nenek untuk menjaga suaminya dan lilin-lilin yang dinyalakan di sekeliling sang kakek harus dijaga dan tidak boleh padam. Jika satu lilin saja ada yang padam, maka sang nenek harus menyalahkannya kembali. Sang nenek pun menganggukkan kepalanya. Ia berjanji akan menjaga lilin-lilin tersebut agar tidak padam. Sedangkan dukun tersebut akan pergi ke suatu tempat untuk mencari perlengkapan sesajen. Seperginya dukun sakti, nenek tua itu pun menjalankan perintah dukun sakti tersebut, yaitu menyalahkan lilin-lilin di sekeliling suaminya yang sedang terkapar karena luka bakar, agar suaminya dan jin ifrit yang saat ini bersemayam di tubuh suaminya akan tetap hidup. Dan setelah itu, nenek tua itu pun duduk merenung. Ia mengingat di masa mudanya, hidupnya, dan juga suaminya sangatlah susah dan menderita, apalagi pernikahannya selama 5 tahun 20 ia tidak dikaruniai anak. Kemudian mereka meminta bantuan Sarah Duke agar bisa memiliki anak dan juga meminta kekayaan. Dukun sakti tersebut memberikan jin ifrit sebagai peliharaan mereka dengan syarat jika keturunan mereka perempuan, maka mereka harus rela bahwa keturunannya perempuan menjadi pemuas nafsu jin ifrit hingga sampai 7 turunan. Dan setelah mereka memelihara jin ifrit, nenek tersebut menjadi hamil dan nenek serta suaminya menjadi kaya raya dan anaknya terlahir lelaki yang diberi nama Chandra Rahardi. Mereka pun hidup bahagia sampai kemudian putranya, Bapak Chandra Rahardi, menikah dengan Ibu Sulastri. Saat Bu Sulastri hamil, mereka berharap anaknya terlahir laki-laki. Namun sayangnya, cucunya terlahir perempuan. Nenek dan kakek tersebut tahu bahwa jika cucunya sudah besar maka akan jadi pemuas nafsu jin ifrit. Maka dari itu, kakek serta nenek memilih pergi dari rumah karena ia tidak ingin membuat hatinya nanti tak tega melihat cucunya menjadi pemuas nafsu jin ifrit. Dan kakek serta nenek tersebut akhirnya membuat skenario bahwa mereka mati karena kecelakaan dan mobil mereka meledak hingga jasadnya hangus terbakar. Tetapi yang sesungguhnya, nenek dan kakek tersebut tinggal di rumah dukun sakti yang membantunya. Dan mereka melakukan ritual bersama-sama agar keturunannya kaya sampai 7 turunan. Saat melamun, sang nenek tak menyadari bahwa ada seorang pria yang sedang mengintip dirinya. Orang itu adalah Pak Somad, mantan sopirnya yang dahulu, yang dimana Pak Somad sekarang masih kerja bersama putranya, yaitu Bapak Chandra Rahardi. Nah, bagaimanakah kisah selanjutnya? Ikuti cerita selanjutnya di YouTube Risa Fira Channel dengan judul Pemuas Nafsu Jin Ifrit, karya Risa Fira.